Iya. Selamat siang, Bu Natali. Selamat siang, Bu Ketemu ya. Puji. Oke, Gimana, Bu Bu Natali. Puji? Iya, Ini Bu Natali mau melakukan observasi ya, melakukan supervisi gitu ya, pada CGP. Ya. iya. Hmm, saya yakin Bu Natali sudah memiliki kompetensi untuk bisa melakukan supervisi. Tapi ada nggak yang perlu saya bantu untuk mengembangkan kompetensi? Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Natali? Ya, pada saat itu Bu memberikan mendengarkan secara aktif itu Bu, Mm-mm. yang ingin saya kembangkan. Kadang-kadang fokus saya untuk mendengarkan secara aktif eh, kurang gitu Bu. Jadi Oke. kalau dampaknya nanti pada memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, jadi nanti eh, apa eh, Ibu Natali ingin saya mengamati saat Bu Natali melakukan sehingga saya bisa ikut membantu mengembangkan kompetensi Bu Natali dalam mendengarkan secara aktif. Gitu Bu Natali mungkin yang saya Iya Bu, tangkap gitu ya. iya iya Bu Puji benar Oke. dengan Nah, mendengarkan atau presensi. Eh, kalau misalnya nih Bu ya, misalnya mendengarkan secara aktif itu nilainya 10 gitu ya, nilainya 10. Kira-kira Bu Natali ada di angka berapa sekarang ini? Sekarang ini mungkin di 8 Bu. Di Di 8 8 ya. ini Berarti ya. untuk mencapai 10 itu sebenarnya mudah gitu ya. Seharusnya gitu ya. Oke. Iya, Jadi masih ada perlu Bu peningkatan gitu mm-mm, ya. mm-mm. Oh, baik, baik. Jadi Bu Natali ingin mencapai angka angka 10 gitu ya, angka 10 dalam mendengarkan secara aktif gitu ya. Nah, hmm, emang kalau kalau bisa mendengarkan secara aktif di dalam supervisi nanti, emangnya apa sih yang Bu Natali harapkan? Dengan mendengarkan secara aktif, saya hadir present secara aktif itu kan nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu pada coachingnya. Jadi Oke, harapan baik, saya begitu. Iya. baik. Jadi kalau Bu Natali bisa mendengarkan secara aktif, secara fokus, jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggali itu nanti akan lebih memberdayakan coach gitu ya. Baik, Bu Natali, hmm, nanti saya akan melakukan pengamatan pada kompetensi tadi tentang mendengarkan secara lebih baik, lebih aktif gitu ya. Dan nanti saya akan membuat catatan tentang titik-titik mana yang masih perlu dikembangkan sehingga Bu Natali bisa meningkatkan kompetensi dari 8 itu sampai ke 10. Gitu ya. Nanti kita lakukan bersama-sama untuk bisa menjadi lebih baik. Ya. Selanjutnya Bu Natali selamat menjalankan tugas sebagai eh, apa? Coach untuk melakukan supervisi. Iya, terima kasih Bu Puji. Siap ya Bu ya? Ya. Oke. Ya, silakan Bu Natali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Murid. Bagaimana kabarnya Bisa, pada sore hari ini Bu Murid? Alhamdulillah, Bu Natali. Apakah saya bisa berbincang-bincang sebentar diskusi dengan Bu Natali? Hati Bu, gimana Bu? Apa yang bisa saya bantu untuk percakapan pada sore hari ini Bu? Terima kasih Bu atas waktunya. Apakah saya boleh mengutarakan sesuatu yang merupakan hambatan dari saya dalam pembelajaran, Bu? Iya, apa ya Bu? Dalam percakapan ini Bu, kira-kira apa Bu yang perlu disampaikan Bu? Jadi begini, Bu, saya kemarin diberi tugas untuk mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9, Bu. Ya, Tapi ditambahi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia juga di kelas 7. ya. Nah, saya kelas 7 kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Hmm. Nah, ini saya merasa eh,
untuk menerapkan kurikulum merdeka di pembelajaran kelas 7 ini. Halo Bu Murid. Jadi mohon saran dan bimbingan dari Bu Natali. Iya, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu diberikan tugas untuk mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 dan bahasa Indonesia di kelas 7 ya Bu, di kurikulum Merdeka yang kelas 7 dan yang kelas 9 masih menggunakan kurikulum 13. Begitu ya Bu ya? Benar Bu. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan? Saya sih kalau misalkan harus mengampu di kelas 7 dengan menggunakan kurikulum Merdeka, saya ada beberapa hal yang harus saya kuasai Bu, terutama pada implementasi kurikulum Merdeka di pembelajaran dan perangkat ajarnya Bu. Perangkat ajarnya. Ya, kalau misalkan ini rentang ya Bu, skala rentang saat ini, Ibu ada di berapa Bu? Kalau menurut saya pribadi sih karena ini kan sudah belajar di PMM juga Bu, Iya. Saya mungkin masih berada di angka 7 Bu. Ya, kalau menurut Ibu angka 7 itu yang seperti apa Bu? Jadi saya itu sudah membuat RPP untuk kelas 9 kan sudah ada contoh Bu, kelas 7 juga dari PMM. Dan saya harus memodifikasinya mungkin Bu, tapi karena saya kan belum terbiasa mengembangkan modul ajar dan perangkat ajarnya, jadi saya merasa belum mampu begitu Bu. Nah, Ibu ingin mencapai skala rentang sampai berapa Bu? Saya sih inginnya sampai 8 ya Bu. 10 kan kita harus bisa membuat sendiri Bu. Jadi yang minimal sudah sampai ke rentang 8 gitu Bu, walaupun memodifikasi. Iya, jadi Ibu mengharapkan bisa memodifikasi RPP atau modul ajar sendiri gitu ya Bu ya. Nah, selama ini Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk memodifikasi RPP atau modul ajar itu? Sementara ini selain saya unduh dari belajar dari PMM, kemudian saya unduh dan saya sebelumnya saya juga sudah melihat CP-nya Bu, CP Bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian sudah saya petakan sesuai dengan elemen-elemennya. Nah, sudah sampai di situ saya unduh modul ajar di PMM Bu. Iya. Selain Ibu tadi melihat di PMM, kemudian CP, menganalisis CP-nya, membreakdown-nya juga ya Bu ya, dengan melihat elemen-elemennya itu, apalagi Bu yang sudah Ibu lakukan? Di sekolah kami kan sudah ada komunitas belajar Bu. Jadi kebetulan di sekolah kami itu tiap selapan atau 40 hari itu ada pertemuan guru di sekolah kami dalam masing-masing rumpun untuk saling berbagi begitu Bu. Bagus ya Bu ya. Jadi ada komunitas belajar untuk saling berbagi praktik baik begitu ya Bu ya. Nah, selama ini dalam komunitas belajar itu siapa saja Bu yang mendukung? Terutama ya kepala sekolah Bu, karena komunitas belajar itu juga salah ide dari kepala sekolah dan saya sendiri kebetulan sebagai
CGP, sehingga saya kebetulan juga ikut aktif di dalamnya, Bu, selain teman-teman mata pelajaran yang lain. Gitu ya, Bu ya. Nah, rencana ke depan ini Ibu akan melakukan apa untuk meningkatkan sampai bisa memodifikasi sendiri rencana pembelajaran dan modul ajar sendiri? Untuk yang sudah saya laksanakan tadi ya, Bu, Ya. membagikan CP Bahasa Indonesia ke dalam dan elemen-elemennya, kemudian memetakan dari elemen CP itu dan tujuan pembelajaran tiap elemen menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian saya membuat alur pelajarannya sehingga saya bisa mencocokkan atau menyelaraskan antara ATP saya dengan modul ajar yang saya ambil dari PMM, Bu. Nah, sampai di situ saya baru download dan memodifikasi sedikit begitu, Bu. Iya. Dan Ibu tadi menyampaikan untuk menyelaraskan ya, Bu. Dalam menyelaraskan itu apa yang Ibu lakukan? Antara modul ajar, saya dari elemen-elemen itu kan tujuan elemen-elemen masih berupa narasi atau deskripsi, Bu, sehingga saya sudah menyelaraskan tujuan-tujuan tersebut, kemudian saya urutkan antara tujuan yang mudah ke yang sulit atau yang tidak dari yang sederhana ke yang kompleks, Bu, begitu. Dan kemudian saya setelah mengurutkan atau memetakan itu, baru saya membuat pemetakan tiap kelasnya, mana yang akan saya letakkan di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 berdasarkan kesepakatan kami di rumpun bahasa Indonesia di sekolah kami, Bu. Kemudian dari saya yang sudah dipetakan itu, CP dan tujuannya sudah kami buat modul ajarnya dengan cara memodifikasi dari yang sudah saya download dari PMM gitu, Bu, sehingga materi yang saya ajarkan di dalam pembelajaran di kelas 7 itu nanti tidak akan bersinggungan atau bahkan bercrash dengan materi yang diajarkan di kelas 8 dan 9, atau bahkan malah tidak saya ajarkan sama sekali, begitu, Bu. Iya, gitu ya, Bu. Jadi dalam tadi menyelaraskan ya, Bu ya, CP dan kemudian memetakannya. Nah, bagaimana Ibu nanti dengan dukungan siapa, Bu, dalam untuk mencapai rencana tersebut, Bu? Kalau saya akan meminta dukungan kepala sekolah, terutama, Bu, karena di dalam komunitas belajar itu kan sudah ada waktu yang sudah ditentukan, sehingga saya kepada kepala sekolah agar dalam komunitas belajar itu lebih diefektifkan. Nah, yang kedua, saya akan meminta dukungan dari teman-teman yang mata pelajaran rumpun agar nanti bisa tersusun perangkat ajar yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari CP yang sudah ada dan kita kembangkan menjadi perangkat ajar gitu, Bu. Ya, dari percakapan ini ya, Bu ya, apa yang bisa Ibu simpulkan? Saya mengambil simpulan begini, Bu. Jadi saya akan menerima dari tugas tambahan saya mengambil kelas 7, dan saya akan membuat perencanaan yang matang, walaupun saat ini saya belum pernah mengajar di kelas 7 dengan CP ke dalam tujuan pembelajaran dan ATP, dan nanti modul ajarnya akan saya modifikasi dari beberapa referensi, terutama dari PMM begitu, Bu. Ya.
Ya, terima kasih Bu Murid atas kesempatan perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bu Natali sudah mau memberikan solusi juga penyelaras pada hari ini ya Bu. Karena ini saya ada jam mengajar, saya izin mengajar lagi ya Bu. Ya. Terima kasih, selamat sore Bu Natali. Tetap semangat ya Bu. Oke, baik ya. Bu Natali, kembali ketemu saya ya. Gimana Bu Puji? Saya sudah mengikuti apa ya proses coaching antara Bu Natali dengan Bu Murid. Nah, ada apa yang sudah disepakati di awal tadi ya, bahwa Bu Natali kan ingin meningkatkan kompetensi gitu ya, mendengarkan secara aktif gitu ya. Nah, bagaimana Bu Natali menilai diri sendiri ketika melaksanakan coaching tadi? Bagaimana penilaian Bu Natali tentang kompetensi mendengarkan secara aktif yang dilaksanakan tadi? Terima kasih Bu Puji. Kalau tadi rentangnya tadi kan saya 8 ya Bu ya. Ini sudah agak meningkat 1 Bu. Agak meningkat 1 jadi baik. Jadi mendekati grade-nya 1 Bu. menjadi 9 ya Bu ya? Ya mendekati 9. Oh ya, 9 tapi gemuk gitu ya. 9 tapi gemuk gitu. Nah, apa yang membuat Bu Natali menilai diri sendiri meningkat dari 8 ke 9? Apa yang menandai yang bisa Bu Natali sampaikan sehingga Bu Natali bisa menilai peningkatan dari 8 ke 9? Itu kira-kira apa, Bu? Ya, tadi saya berusaha mendengarkan, berusaha fokus pada Bu Murid, dan dari mendengarkan itu kemudian saya berikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau. Kayak tadi beliaunya diberikan tugas mengajar bahasa Indonesia kelas 7 maupun kelas 9 yang mana berbeda menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 11 gitu. 2013. Dan tapi masih ada miss tadi ya, masih ada miss Bu. Ketika beliaunya tadi yang menyelaraskan itu saya agak kurang sedikit fokus, jadi maka mengatakan hampir 9, jadi belum sepenuhnya gitu Bu. Oke, Bu Natali, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ya tentang Bu, dengan proses senang hati karena saya merasa coaching? masih ada yang kurang mesti. Oke, ya, baik. Waktu saya mengamati tadi, ya, saya mengamati tadi pada saat Bu Natali mengidentifikasi masalah, gitu ya, mengidentifikasi masalahnya Bu Murid, gitu ya, itu lebih dari yang Bu Natali inginkan sebenarnya menurut saya, gitu ya. Jadi Bu Natali itu mendengarkan betul permasalahannya, kemudian Bu Natali juga hadir seutuhnya, mindfulness banget menurut saya melalui kedipan mata, mengangguknya, gitu ya. Dan ini akan muncul kalau seseorang itu melakukan mendengarkan secara aktif, gitu ya. Jadi tadi saat mengidentifikasi masalah, saya benar-benar melihat Bu Natali ini sudah angka 10 nih. Kalau kurang ya kurang sedikit 2 strip lah gitu ya, 9,8 gitu. Ya. Kemudian pada saat Bu Natali menggali lagi pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang menggali untuk mengkonfirmasi parameter yang ditetapkan oleh Bu Murid. Wah, ini indah sekali Bu Natali. Jadi itu tidak mungkin terjadi melakukan konfirmasi seperti itu kalau Bu Natali tidak mendengarkan secara aktif gitu ya. Nah, kemudian alur Tirta tertata dengan baik ya. Bu Natali menanyakan bagaimana rencana ke depan ya setelah mendengar deretan itu gitu ya, deretan itu mendengarkan secara bagus gitu ya, secara aktif, itu kemudian disusul dengan bagaimana rencana ke depan gitu ya setelah begini-begini. Nah, hasil konfirmasinya tadi diungkapkan lagi. Nah, kan nggak mungkin Bu Natali bisa mengkonfirmasi seperti itu kalau tidak mendengarkan secara aktif gitu ya.
Itu pengamatan saya. Ya. Nah, bagaimana pendapat Bu Natali tentang hasil pengamatan saya ini? Ya, terima kasih sudah menyampaikan apa yang Bu Puji observasi tadi ketika saya melakukan coaching dengan Bu Murid. Mungkin dengan ini tadi seperti pujian-pujian, Bu, terlalu tinggi bagi saya. Nah, saya ingin tetap mengembangkan present saya, akan tetap fokus pada pada saat saya melakukan coaching sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu coach saya. Oke, baik. Tapi boleh saya menyampaikan sesuatu yang bisa membuat sempurna, ya bukan sempurna ya, tapi lebih optimal lagi coaching yang dilakukan Bu Natali. Boleh ya? Ya. Nah, gini Bu Natali kan menginginkan untuk bisa mendengarkan secara mindfulness gitu ya, mendengarkan secara aktif. Nah, tentu saja orang lain juga ingin mendengarkan itu secara gitu. Maka ada yang perlu ditingkatkan dari Bu Natali ketika menyampaikan sesuatu itu volumenya agak ditingkatkan sedikit gitu. Itu saya kira Bu Natali gitu ya. Nah, baik. Supaya saya bisa ke depan Bu Natali sudah terbayang belum kalau sekarang tadi sudah melakukan coaching, kemudian saya sampaikan hasil pengamatannya, kemudian rencana ke depannya gitu untuk peningkat, kira-kira bagaimana Bu Natali? Ya, seperti tadi tetap akan meningkatkan fokus atau presence dengan mindfulness, kemudian juga saran Bu Puji ini tadi untuk meningkat volumenya ya Bu ya, volumenya. Jadi suara saya supaya lebih kencang lagi gitu ya. Ini agak malu-malu Bu ya. Gitu. Gitu Bu Puji, terima kasih sekali. Oke, terima kasih Bu Natali untuk pertemuan yang indah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, stop record.